وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya dan limpahan nikmatnya dalam setiap kebaikan, kesempatan yang masih Allah izinkan kepada kita semua untuk terus beramal saleh, beribadah yang masih menjadi agenda yang Allah berikan kepada kita. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita lewati menjadi nikmat dan anugerah yang terus berkelanjutan sampai pada saat di mana kita mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pada pertemuan yang sebelumnya hadis-hadis yang kita bahas berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pada kesempatan kali ini kita memasuki judul yang baru yang dibawakan oleh beliau dengan uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Beliau mengatakan pada paragraf yang pertama, qad taqaddama anna birral walidain ya'ti fi sadaratil akhlaqi wa muqaddamiha. Telah kita awali perbincangan tentang berbakti kepada kedua orang tua, di mana dia menjadi pembahasan yang pertama dari akhlak. Li'annahuma ahaqqun nas bil adab wa bi husnil muamalah. Karena orang tua keduanya adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan dari kita yang spesial, adab yang spesial, muamalah yang spesial, yang seharusnya mendapatkan dari kita adalah orang tua. Orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, muamalah baik dari kita adalah orang tua. Maka beliau meletakkan birrul walidain sebagai pembahasan yang pertama dan terdepan untuk diketahui oleh mereka yang belajar akhlak. Karena orang tua harus menjadi skala prioritas bagi setiap anak yang memiliki orang tua, maka orang tualah yang harus menjadi nomor satu. Bagaimana dia bermuamalah baik dengan orang tuanya, sekalipun mereka adalah orang yang masih dalam kekufuran, sebagaimana yang telah kita lewati ayat-ayat dan hadisnya. Wa alaihi fa inna uquqal walidaini yu'addu hadman liqiyam wal adab. Maka durhaka kepada orang tua menjadi penghancur nilai dan adab seseorang. Ini perlu digarisbawahi, ya.
berbakti kepada kedua orang tua menjadi yang terdepan di dalam adab dan akhlak seseorang. Maka durhaka kepada orang tua menjadi penghancur adab dan akhlak seseorang. Sebaik apapun dia dengan teman-temannya, seroyal apapun dia dengan istrinya, sebaik apapun dia dengan tetangganya, sebaik apapun dia dengan selain orang tuanya, ya, sebaik apapun dia dengan ustadznya, tetapi kalau sama orang tuanya kurang ajar, maka dia tidak punya adab dan akhlak. Karena sebahagian orang baik akhlaknya di hadapan selain orang tuanya, baik di hadapan atasannya, baik di hadapan ustadznya, baik di hadapan istrinya dan anak-anaknya, baik di hadapan tetangganya, baik di hadapan jamaah, baik di hadapan rekan-rekannya, tetapi kurang ajar sama orang tuanya. Maka tidak ada adab dan akhlak orang yang seperti itu. Ya, sebaik apapun dia kepada manusia, tetapi sama orang tuanya kurang ajar, tidak ada akhlak dan adab. Karena durhaka kepada orang tua adalah penghancur akhlak seseorang. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap kaum muslimin. Siapa yang harus kita perlakukan dengan baik? Manusia yang paling berhak. Ada yang hafal hadisnya, sudah kita ingatkan. Siapa manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan baik? Siapa yang tahu hadisnya, bahasa Arabnya? Hah? Ada yang hafal? Nabi mengatakan ketika ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabah, seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabah, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik, pergaulan baik dari kita ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan yang ketiga kalinya, ibumu. Sahabat ini kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Al-aqrab fal-aqrab, al-qarabah, kerabat. Ya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Yang dekat dengan mereka. Al-aqrab fal-aqrab, yang dekat dengan mereka. Lihat bagaimana urutan yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu, agar kita tidak salah mana yang harus kita kedepankan, mana yang harus kita dahulukan. Sebagian kaum muslimin tidak mengetahui mana yang harus didahulukan. Ya, maka pernah kita sampaikan di sini bahwa mengetahui skala prioritas adalah ilmu yang mulia. Pernah disinggung oleh sang pengarang kitab bahwa mengetahui skala prioritas adalah ilmu yang mulia. Ma'rifatu al-awlawiyat babu syaraf fil ilm. Mengetahui skala prioritas adalah bab yang mulia dalam ilmu.
Mana yang lebih mulia, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib dahulukan. Makanya banyak mereka yang tidak mendapatkan kemuliaan karena mengabaikan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Salat fardu berjamaah 5 waktu tidak mau ke masjid, tidak mau berjamaah sebagian laki-laki. Tetapi ketika salat Idul Fitri, Idul Adha berbondong-bondong dia, semangat dia. Padahal salat fardu berjamaah lebih ditekankan dibandingkan berjamaah dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha yang hukum yang sunnah muakkadah. Ya. Berjamaah di masjid hukumnya fardu, pendapat yang lebih kuat. Tetapi mereka tidak memperjuangkan sesuatu yang jelas skala prioritasnya, yang jelas sangat disyariatkan dibandingkan dari amalan yang sunnah yang mereka lakukan. Maka taqdimul awlawiyat babu syarafin fil ilm, kata para ulama. Mengetahui mana yang lebih dikedepankan, mengetahui mana yang lebih didahulukan, itu adalah bab yang mulia dalam bidang ilmu. Nah, ini penting. Ya, Ustadz, mana yang lebih pantas kita hormati, orang tua atau ustadz? Jangan dijawab dua-duanya ustadz. Lah, yang ditanya mana yang lebih pantas untuk dimuliakan. Jangan mengelak. Kan dua-duanya kan harus dimuliakan. Iya, sekarang pertanyaannya siapa yang lebih pantas untuk engkau muliakan? Engkau muliakan keduanya, tetapi siapa yang lebih berhak? Itulah pertanyaan yang diajukan sahabat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertanyaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, bermuamalah baik dengannya ya Rasulullah? Nabi mengatakan ibumu. Nabi tidak mengatakan aku. Nabi tidak mengatakan saya Rasulullah, lah, ibumu, kata Nabi SAW. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ayahmu. Oleh karena ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, durhaka kepada orang tua menjadi penghancur akhlak dan adab seseorang. Maka ditimbang baik buruknya akhlak seseorang, lihat bagaimana dia dengan orang tuanya. Ya. Kita belajar agama ini harus tahu mana skala prioritas. Ya. Jangan kita belajar di pesantren, ya, sama gurunya masya Allah tabarakallah, hormat, ya, memuliakan gurunya, setia dengan gurunya, ya, dibawain oleh-oleh. Mungkin sebahagian ada yang bawa oleh-oleh untuk gurunya, walaupun tidak boleh. Selama dia masih belajar dengan gurunya, tidak boleh dia bawa oleh-oleh, dia berikan kepada gurunya, tidak boleh. Ini dibahas oleh para ulama, karena itu bisa membuat kecondongan dari penilaian dari seorang guru kepada muridnya, sehingga bisa bernilai sogokan itu. Ya, ini dia karena sudah berikan saya makanan, akhirnya saya berikan dia nilai yang besar. Nah, boleh berikan hadiah kepada guru yang kita masih belajar dengan guru itu. Ya, di sekolah yang memang ada penilaian. Tapi kalau tidak ada penilaian seperti ini, tidak pernah saya memberikan nilai kepada antum, nah, tidak masalah. Baik, tetapi ketika seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dan dia masih mengajar dan memberikan nilai kepada murid-muridnya, tidak boleh. Dikhawatirkan hadiah itu membuat ada kecondongan hati seorang guru memberikan nilai yang berbeda, perlakuannya berbeda dengan yang lain. Baik, dia dengan gurunya masya Allah baik, ya, tapi ketika pulang ke kampung, ke tempat orang tuanya, tidak pernah dia bawa oleh-oleh. Nah, ini salah. Salah. Kalau kita memberikan oleh-oleh kepada guru,
kepada teman, orang tua harus lebih besar oleh-olehnya. Seperti itu caranya kita memuliakan orang tua. Kalau kita memberikan untuk teman kita, untuk ustadz kita, untuk siapapun kita memberikan hadiah kepada mereka, orang tua harus lebih besar hadiahnya. Nah, taib. Maka mengetahui skala prioritas adalah bab yang mulia dalam bidang ilmu. Babu syarafin fil ilm. Ini kaidah yang harus antum simpan dalam memori agar kita tidak salah sikap, karena kita tidak tahu rumusan ini. Seringkali orang tua yang terbengkalai, ya, seringkali orang tua yang kita abaikan perintahnya, keinginannya, kebahagiaannya, tidak kita kedepankan keinginan mereka. Yang jadi pertimbangan kita bukan kata orang tua, tapi kata teman. Nah, walau tidak secara mutlak, karena telah kita sebutkan ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW bahwa kepatuhan kita kepada orang tua dalam melayaninya itu hukumnya wajib selama tidak berbenturan, bertabrakan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ya, apabila orang tua menghendaki kita untuk berbuat kufur, maka jangan ditaati. Kalau orang tua menghendaki kita untuk bermaksiat kepada Allah, jangan ditaati kemauannya, keinginannya. Tetapi secara garis besar, di luar konteks menyelisihi Al-Quran dan hadis, di luar konteks menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka wajib ya kita untuk mematuhinya selama tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Taib. Maka mematuhi orang tua itu skala prioritas, dan durhaka kepada orang tua menghancurkan akhlak dan adab seseorang. Yu'addu hadman lil qiyami wal adab. Tidak ada harganya seseorang yang durhaka kepada orang tua, tidak ada nilainya. Waqtisa'an bi syarril akhlaqi wa ardhaliha, selama dia masih menggunakan pakaian buruk, akhlak yang buruk, tidak berbakti kepada orang tuanya tapi durhaka kepada orang tuanya, wa huwa yu'addu fi syari'ati dzanban kabira, maka dianggap oleh agama dia telah jatuh dalam dosa yang besar. Ya, wa jurman 'aziman, dan dia dianggap oleh agama dalam syariat sebagai kejahatan yang paling besar. Tindak kejahatan yang paling besar, tindak pidana yang paling besar dalam syariat. Mereka yang durhaka kepada orang tuanya dianggap jatuh dalam dosa besar dan kejahatan yang besar. Jurman 'azima. Wa 'uqubatuhu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala syadidah, dan hukumannya di sisi Allah sangat keras bagi mereka yang durhaka kepada orang tua. Hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat memberikan peringatan keras. Ashadd at-tahdhir fi ahadits adidah, dalam hadis yang begitu banyak Nabi memberikan peringatan yang sangat keras terhadap mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan durhaka kepada orang tua dalam kategori dosa yang paling besar. Wa'addahu sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair. Rasul menggolongkan durhaka kepada orang tua dalam golongan dosa yang paling besar. Hadisnya akan kita bacakan dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritakan dosa besar yang paling besar? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku khabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Thalathan, Nabi mengulanginya 3 kali. Saking berbahayanya masalah ini, Nabi sampai mengulanginya 3 kali. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalas wa kana muttaki'an faqal ala wa qawlu az-zur, fama zala yukarriru hatta qulna laytahu sakat. Muttafaqun alaih. Yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi duduk dengan tegak setelah bersandar posisi sebelumnya, dan beliau mengatakan, ala wa qawlu zur, demikian halnya juga perkataan palsu, ucapan yang palsu, kebohongan, perkataan yang mengandung kedustaan. Dan Nabi masih mengulang-ulang ketiga hal ini di hadapan sahabatnya. Nabi mengulang-ulang 3 poin ini di hadapan sahabatnya, sampai-sampai kami mengatakan, semoga setelah ini Nabi tak lagi mengucapkan. Hatta qulna laytahu sakat. Nabi terus mengulang-ulang al-isyraku billah wa uququl walidain wa qawlu zur, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qawlu zur, al-isyraku billah wa uququl. Nabi ulang-ulang sampai-sampai para sahabat mengatakan, semoga Nabi setelah ini diam. Menunjukkan bahwa ini bukan perkara yang sepele. Oleh karenanya Nabi mengatakan apa? Dosa besar yang paling besar. Karena dosa besar itu banyak. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi mengarang satu kitab dengan judul apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengarang kitab dosa-dosa besar. Ada sekitar 40 sekian yang beliau tuangkan dalam kitabnya. Tetapi Nabi menyebutkan dalam hadis ini, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Berarti dosa yang paling besar dari sekian yang ada, menduduki peringkat teratas dosa-dosa besar yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita bacakan dengan cepat karena banyak hadis-hadis yang senada maknanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kabair. Kata Anas bin Malik, Nabi menyebutkan dosa-dosa besar. Aw su'ila 'anil kabair, atau Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, maka Nabi mengatakan asyirku billah, mempersekutukan Allah, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Faqal, dan Nabi kemudian berkata, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qal,
qauluz zur. Nabi mengatakan ucapan dusta, ucapan palsu, ya. Au qal syahadatuz zur, atau persaksian palsu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau membawakan beberapa hadis yang semuanya menunjukkan tentang besarnya dosa durhaka kepada orang tua. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'iru al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Rawahul Bukhari. Nabi SAW berkata, dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah yang menenggelamkan seseorang. Hadis ini sahih riwayat Imamul Bukhari. Nabi menyebutkan di situ al-yamin al-ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Maknanya sumpah ini membuat dia tenggelam dalam dosa besar. Sumpah palsunya membuat dia binasa. Karena banyak orang yang bersumpah di atas kedustaan, padahal sumpah tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa dia tidak berdusta, tetapi justru sumpahnya di atas kedustaan. Al-yaminul ghamus, maka sumpahnya akan menenggelamkan dia dalam dosa besar dan ancaman yang keras. Nah, hadis ini sahih riwayat Imamul Bukhari. Baik, kemudian beliau membawakan definisi tentang makna durhaka. Wa 'uququl walidain asluhu minal 'aqqa. Durhaka kepada orang tua itu bahasa Arabnya uquq. Uquq al-walidain. Apa asli kata uquq? Beliau mengatakan asluhu minal 'aqqa. Ya, kata asalnya adalah ain qaf, al-'aqqa. Kalau ada orang yang durhaka sama orang tuanya, maka dikatakan hadza rajul 'aq. Ini orang durhaka, ini 'aq. Ain qaf. Itu kata dasar dari uquq, yang dari situlah dikenal istilah uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Taib, apa arti 'aq yang sebenarnya secara bahasa? Wa huwa asy-syaqq wal qata'. Artinya secara bahasa, 'aq adalah syaq, sesuatu yang berat. Syaq, berat. Al-qata', dan artinya, arti lainnya di antara makna 'aq adalah al-qata', putus, berat, putus. Syaqqa, kemudian al-qata', putus. Wa huwa qati'atuhuma. Maka seorang anak yang durhaka dikatakan 'aq karena dia memutus hubungan baik dengan orang tuanya. Kenapa seorang yang durhaka dikatakan 'aq? Karena perbuatannya memutus hubungan baik dengan orang tuanya. Wa idza'uhuma bi ayyi naw'in kana min anwa'il adza qalla aw kathur. Dan dia mengganggu kedua orang tuanya dengan jenis atau macam-macam gangguan
sedikit atau banyak. Nahaya anhu aw lam yanhaya, baik perbuatannya itu telah dilarang oleh orang tuanya atau tidak dilarang oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak suka, dia masih kerjakan. Ya. Wa fi'lu ma yughdibuhuma wa yusi'u ilaihima, dan durhaka itu adalah mengerjakan segala hal yang tidak disukai oleh orang tua dan mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan orang tua. Itu durhaka. Catat ini. Durhaka adalah mengerjakan segala hal yang mendatangkan kemurkaan orang tua, mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua, baik yang tidak disukai itu telah dilarang oleh orang tua atau tidak. Kalau kita tahu ini tidak disukai orang tua, jangan kerjakan, baik dia melarang kita atau tidak. Nahaya anhu aw lam yanhaya, sudah tahu orang tua nggak suka, dilakukan juga. Makanya terkadang orang tua itu saking jengkelnya sama anak itu bilang apa? Dilarang berkali-kali masih juga seperti ini. Ya, kalau kita tahu orang tua tidak suka dengan perbuatan tertentu dari kita, jangan dilakukan. Ya, karena apa? Karena yang kita lakukan dan bisa mendatangkan kemurkaan orang tua, maka itu bisa menjadi nilainya durhaka di hadapan Allah. Bisa menjadi nilainya durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya kalimatun tajma' kulla ma'anil isaa'ah, maka kata uquq adalah kata yang mencangkup seluruh makna yang buruk. Itulah aqa. Kama anna al-birra kalimatun tajma' kulla ma'anil ihsan, sebagaimana kata birrul walidain, yang dari situ diambil istilah berbakti kepada orang tua. Bir, sebagaimana kata bir mencangkup semua makna yang baik, maka uquq mencangkup semua keburukan. Ya, disinilah kita harus mengerti apa selera orang tua. Anak tuh harus peka dengan keinginan orang tuanya, apa yang tidak disukai oleh orang tuanya, dia harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena apabila dia tidak mengerti kemauan orang tua, keinginan orang tua, kalau dia tidak tahu apa yang tak disukai oleh orang tuanya, maka dikhawatirkan perbuatannya masuk dalam hal yang tak disukai orang tua. Karena apabila orang tua murka, tidak suka dengan perlakuan kita, maka di saat itulah kita masuk dalam kategori durhaka. Subhanallah. Ya. Di sini seorang anak harus berhati-hati. Ya, di dalam bersikap, di dalam bertindak, harus dijaga hati orang tua itu. Perasaan siapa yang harus dan paling dijaga? Perasaan siapa? Perasaan hati siapa yang pantas untuk diperhatikan oleh kita? Orang tua, kan sudah kita sampaikan di awal tadi. Orang tua harus menjadi yang paling utama diperhatikan. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan dia, bergaul dengan dia. Karena orang tua yang telah membesarkan kita, melayani kita dari semenjak kita kecil sampai dewasa, ya, sudah banyak pengorbanannya, ya.
Disitulah mengapa seorang anak dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Harus menjadi skala prioritas. Sekalipun dia sudah menikah, laki-laki, tapi kalau perempuan tidak. Wanita kalau sudah menikah, maka yang paling besar yang harus dia layani siapa? Suaminya, bukan orang tuanya. Sudah berubah ketentuannya dengan menikah, ya. Nah, jangan salah, karena yang banyak terjadi keretakan dalam rumah tangga itu karena seseorang tidak mengetahui skala apa? Skala prioritas. Kembali lagi ke tadi poinnya. Kalau sudah menikah lain cerita. Anak perempuan yang sudah menikah, maka yang paling prioritas untuk dia layani suaminya, bukan orang tuanya. Tapi anak laki-laki tetap orang tuanya, ya. Taib. Bukan berarti mengabaikan istrinya, anak-anaknya, tidak. Tetapi kalau dihadapkan dengan dua situasi yang sulit, mana yang harus dia pilih, maka skala prioritas menjadi jawabannya. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan mengetahui sesuatu yang mana yang penting untuk didahulukan itu bab yang paling mulia dalam bidang ilmu, ya. Baik. Poin yang terakhir sebelum kita tutup kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, perkataan salah seorang ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Perkataan ulama tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika beliau ditanya tentang apa arti durhaka dan berbakti. Su'il Al-Hasan Al-Basri rahimahullah 'anil birri wal 'uquq. Beliau ditanya tentang apa makna berbakti dan apa makna durhaka. Faqala, beliau menjawab, al-birru, perhatikan baik-baik agar kita tidak salah di dalam mendefinisikan arti berbakti dan durhaka. Ini ulama tabi'in mengatakan al-birru, berbakti adalah an tabdhul lahuma ma malakta, engkau berjuang untuk melakukan apapun dan memberikan segala apapun yang engkau miliki untuk orang tuamu. Ya, engkau berjuang untuk memberikan apa yang engkau miliki semuanya untuk kedua orang tuamu. An tabdhul lahuma ma malakta, engkau berusaha, berjuang dengan seluruh apa yang engkau miliki di dalam melayani kedua orang tuamu. Ma malakta, apa yang engkau miliki, berjuang dengannya. Engkau punya uang, berjuang untuk melayani orang tua dengan uang. Engkau punya waktu, engkau berjuang dengan waktu mendampinginya. Engkau punya tenaga, berbakti dengan tenaga. Apa yang engkau miliki semuanya menjadi sarana untuk berbaktimu kepada orang tua. Ya, tidak ada istilah hitung-hitungan sama orang tua. Ustadz, orang tua minjem hutang ke saya, Ustadz. Iya, tidak ada cerita orang tua wajib melunasi. Justru kita yang sekarang memberikan nafkah untuk orang tua. Kita sudah besar, sudah punya penghasilan, kita yang seharusnya memberikan seluruh kebutuhan untuk orang tua kita. Iya, orang tua kita semakin hari semakin tua. Sudah berapa banyak yang dia keluarkan untuk kita? Makan, minum, biaya sekolah. Sudah berapa banyak yang dia keluarkan untuk kita dari kita kecil sampai besar sekarang ini. Makanya Imam Abu Hanifah, perhatikan,
Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, anak kalau sudah baligh dia yang menafkahi orang tuanya. Dia yang harus bekerja dan dia yang harus menafkahi orang tuanya. Itu sudah baligh belum? Hah? Nah, antum yang harus biayain orang tua, bukan orang tua lagi yang ngasih jajan antum. Itu kalau antum punya jiwa lelaki, nggak mau memberatkan orang tua lagi. Kalau antum memiliki jiwa seorang lelaki pejuang, kalau bisa antum gimana orang tua, nggak dia yang bayar SPP saya yang bayar. Masya Allah. Dulu Ustadz punya teman di pesantren, Masya Allah. Dia jualan buku, dia bawa buku ke kamar-kamar, dia tawarin ke kita, akhi mau beli buku nggak antum? Ternyata apa? Dia yang bayar SPP dia sendiri, bukan orang tuanya. Jadi jiwa bisnis itu sudah ada dalam diri dia, subhanallah. Sehingga akhirnya dia sekarang punya banyak outlet, ya, punya toko banyak di Jeddah, di Riyadh, di Saudi. Teman kita, adik kelas. Subhanallah, mandiri. Orang kalau sudah mandiri, insya Allah dia ke depannya itu siap tempur. Jangan manja. Ini sampai nikah pun orang tua yang bayar. Mau nikah. Tapi siapa yang biayain pernikahan? Orang tuanya. Belum siap nikah ini. Ya, udah nikah pun yang biayainnya siapa? Kehidupannya. Orang tua juga lagi. Subhanallah. Ini anak zaman sekarang seperti ini. Antum anak zaman apa? Zaman now. Jangan manja. Kalau bisa antum biayain buat orang tuanya. Dulu kita alhamdulillah Allah mudahkan saya sekolah dapat beasiswa. Akhirnya uang SPP itu dibalikkan. Kita dulu sekolah di pesantren, alhamdulillah dapat beasiswa, akhirnya uang SPP itu dibalikkan. Saya kirim balik ke orang tua. Bingung orang tua, ini uang dari mana? Beasiswa alhamdulillah dapat, akhirnya uang SPP dibalikkan ke orang tua. Semua yang saya balikkan. Seperti itu ikhwatal iman. Ya, antum sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, kirim buat orang tua. Berikan kebahagiaan untuk mereka yang sudah berjuang mati-matian selama hidup ini. Dia belanjakan kita ini, belikan kita ini, belanjakan kita. Sudah berapa juta yang dia keluarkan? Kalau mau dihitung, dari semenjak kita kecil, dari semenjak kita masih bayi, berapa banyak yang dibelikan pampers untuk kotoran kita, baju, makanan, minuman, dibawa jalan-jalan. Subhanallah, antum harus menghitung nikmat. Hitung nikmat. Walau tak sanggup antum menghitungnya, tapi hitunglah nikmat itu agar antum menyadari, agar kita menyadari bahwa nikmat yang sudah Allah berikan itu banyak sekali. Ya, jangan lupa dengan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, maka perkataan Imam Hasan al-Basri antum catat dengan baik. Al-birru an tabdhul lahuma ma malakt. Engkau berjuang untuk kedua orang tuamu dengan semua apa yang kau miliki. Orang tua minta mobil, belikan mobil. Kalau kita sanggup, belikan. Orang tua minta rumah, belikan rumah. Orang tua minta umrah, belikan umrah. Orang tua pengen haji, belum sempat haji, daftarkan haji. Seperti itu berbakti sama orang tua. Ini perkataan siapa? Seorang ulama tabi'in, Al-Imam Hasan al-Basri. Kalau perlu antum hafalkan bahasa Arabnya. Antabdhul lahuma ma malakta. Engkau berjuang untuk kedua orang tuamu dengan seluruh apa yang kau miliki. Itu berbakti sama orang tua, seperti itu. Wa an tuti'ahuma fima amaraka bihi. Dan engkau mentaati keduanya di setiap apa yang keduanya perintahkan kepadamu. Ma lam ya'muraka bima'siyah. Selama keduanya belum memerintahkanmu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal uquq. Adapun uquq, durhaka, antahjurahuma wa tahrimahuma. Adapun uquq, maka lawannya, ya,
engkau menghalangi kedua orang tuamu dari seluruh pintu kebaikan. Ya, engkau mengasingkan keduanya, engkau mengabaikan keduanya, engkau mengharamkan kebaikan dari kedua orang tuamu. Engkau mencegah semua yang dia inginkan, tak mau memenuhi apa yang dia inginkan. Itu durhaka. Jadi kita bisa tahu nih, tolak ukurnya nih, saya anak durhaka atau tidak. Ini patokannya, ini tolak ukurnya. Ya, wal uquq an tahjurahuma. Al hajar itu artinya embargo. Diembargo, orang tuanya diembargo. Masya Allah, orang tuanya gak dikasih apa-apa, gak mau berjuang untuk orang tuanya, mengharamkan orang tuanya dari apa yang kita miliki. Orang tua pengen nginep di rumah kita gak boleh, orang tua pengen pergi sama kita gak boleh. Nah, itu durhaka. Orang tua pengen ini, pengen ini, pengen ini, jangan. Nah, itu durhaka. Ya, berusaha untuk memberikan apa yang kau miliki selama tidak berbenturan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Selama itu maslahat, selama itu kebaikan, berjuang memberikan apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Ya, dan jangan menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan. Karena menghalangi mereka dari apa yang mereka inginkan, itulah masuk dalam kedurhakaan. Ini definisi yang diberikan oleh siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda